Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih banyak sudah kembali menonton video di channel YouTube Ahmad Fikri Jambi. Bapak doakan semoga kalian selalu sehat, orang tua kalian sehat, sehingga kalian mampu melaksanakan aktivitas kalian sehari-hari tanpa ada hambatan yang berarti. Alhamdulillah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam SKI di kelas 6 semester pertama. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya. Jangan lupa berbakti kepada orang tua, jaga sholat 5 waktu, dan rajin membaca Al-Quran. Karena pada hari ini kita masih berada di tema Khalifah Utsman bin Affan, salah satu tokoh dalam Islam yang berjasa dalam pembukuan Al-Quran. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau di saat itu membentuk Dewan Syura. Dewan Syura ini adalah kumpulan sahabat-sahabat Nabi yang senior yang mempunyai kualitas, mempunyai kesempatan untuk menjadi khalifah berikutnya setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal. Karena pada saat khalifah pertama menjabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saat itu belum ada Dewan Syura. Beliau mengamanahkan jabatan khalifah setelah beliau kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau saat sedang sakit keras dan beliau tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Maka beliau panggil Sayyidina Umar bin Khattab untuk menggantikannya kelak ketika beliau sudah meninggal. Oleh sebab itu, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melakukan terobosan baru bahwa nanti pemimpin yang menjadi penerus daripada beliau akan diangkat melalui musyawarah. Jika yang pertama antara Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar itu ditunjuk sifatnya, tapi yang berikutnya dari Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman itu dengan cara musyawarah. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, nah Dewan Syura ini yang dibentuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu terdiri dari 6 orang. Berapa? 6 orang. Pertama, Utsman bin Affan. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf. Yang keempat, Zubair bin Awam. Yang kelima, Thalhah bin Ubaidillah. Dan yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 6 semuanya. Siapa aja tadi? Pertama, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf. Yang keempat adalah Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ini, 6 orang ini adalah calon khalifah ketiga pengganti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ke-6 orang ini berkumpul untuk bermusyawarah siapakah yang akan menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya. Pada saat musyawarah antara Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali sama-sama mengantoni suara sama banyak. Oleh sebab itu, yang saat itu menjadi hakim yang menentukan siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau memilah dan memilih siapa yang mempunyai
kesempatan yang besar untuk menjadi khalifah berikutnya, beliau menjatuhkan pilihan kepada Utsman bin Affan. Pertimbangannya adalah karena Utsman bin Affan saat itu sudah berumur 70 tahun. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menerima hasil keputusan itu dengan lapang dada. Karena beliau salah satu tokoh yang dikenal kepintarannya, kesabarannya, dan saat itu pun juga beliau masih muda, masih di bawah 60 tahun. Anak-anak Bapak yang Pak sayangi, nah setelah hasil musyawarah disampaikan, mulailah umat Islam membaiat Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga dalam sejarah Islam. Sejak saat itu, Sayyidina Utsman sudah merancang beberapa terobosan baru yang tadinya tidak ada di zaman Nabi dan juga tidak ada di zaman Sayyidina Abu Bakar dan juga tidak ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, anak sekalian, terobosannya adalah membukukan Al-Quran dan menyebarkannya sebagai pedoman umat Islam di seluruh dunia. Kita ingat bahwa ketika zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Islam sangat berkembang sampai ke negeri Romawi, sampai ke tanah Persia. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya umat Islam bukan orang Arab saja. Ada orang Romawi, ada orang Persia atau Persia yang mana mereka tidak berbicara dengan bahasa Arab. Nah, di saat itu juga para penghafal Al-Quran yang dari zaman Nabi itu juga sudah mulai berkurang karena ikut berperang, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, khawatir akan berubahnya bahasa Al-Quran, tercampur aduknya dengan bahasa kaum masing-masing, bahasa suku masing-masing, maka Sayyidina Utsman bin Affan meminta kepada putri Umar bin Khattab yang bernama Siti Hafsah binti Umar radhiyallahu anha untuk memberikan beliau naskah mushaf Al-Quran, kumpulan surah-surah Al-Quran yang sudah pernah dikumpulkan di zamannya Khalifah Abu Bakar, diteruskan oleh Sayyidina Umar, tetap disimpan. Tapi di zaman dua orang sahabat Nabi ini, Al-Quran tidak digandakan. Hanya satu mushaf itu saja dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu diserahkan kepada Sayyidina Umar. Maka ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan, kitab suci Al-Quran diketuai oleh Zaid bin Sabit mulai digandakan. Seluruh catatan-catatan yang dulu pernah dikumpulkan oleh Sayyidina Zaid bin Sabit diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, masih disimpan oleh Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Utsman yang tadinya itu cuma satu buku, maka digandakan sampai 5 buku. Dan tentu Sayyidina Zaid bin Sabit tidak bekerja sendirian. Beliau dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Siapa aja? Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan terakhir adalah Abdurrahman bin Haris. Nah, keempat orang ini berusaha menggandakan salinan Al-Quran sehingga pada saat itu ada 5 salinan mushaf Al-Quran. Dan ini diperintahkan oleh Sayyidina Utsman untuk dibagikan ke seluruh kota-kota besar yang masuk dalam wilayah Islam pada saat itu. Di antara 5 mushaf ini, pertama ada yang dikirim ke kota Mekah,
ada yang dikirim ke kota Syam yang sekarang Suriah, ada yang dikirim ke Basrah, dan ada yang dikirim ke Kufah. Dan yang terakhir dipegang sendiri oleh Sayyidina Utsman di kota Madinah. Jadi yang tadinya itu cuma 1, sekarang sudah 5. Dan itu disebarkan ke kota-kota besar tersebut agar umat Islam yang tinggal di kota itu menyalin dan menggandakannya lagi sehingga menjadi Al-Quran standar umat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Oleh sebab itu Al-Quran yang kita baca sekarang itu ada selalu tulisan di awalnya itu adalah Al-Mushaf Utsmani. Al-Mushaf Utsmani, yaitu mushaf Al-Quran yang dibukukan yang ada ataupun yang terjadi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, yang kedua adalah pada tahun 29 Hijriah, Sayyidina Utsman pun melakukan hal yang tidak terjadi pada zaman Nabi, tidak terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar, yaitu perluasan Masjid Nabawi. Semakin banyak umat Islam manusia yang masuk Islam, orang-orang yang masuk Islam, baik itu dari kalangan bangsa Arab ataupun bangsa lainnya, mereka berbondong-bondong tinggal di kota Madinah sehingga kapasitas Masjid Nabawi pada saat itu tidak mencukupi untuk ibadah jamaah pada saat itu. Maka Sayyidina Utsman bin Affan berijtihad untuk memperluas area masjid sehingga sampai sekarang ini sangat luas sekali area Masjid Nabawi. Yang mana kalau zaman Nabi areanya sangat kecil, tidak bisa menampung banyak orang. Tapi alhamdulillah ijtihadnya Sayyidina Utsman bin Affan dengan memperbaharui bangunan masjid yang tadinya beratapkan pelepah kurma diganti dengan atap dari kayu. Yang tadinya bangunannya tidak ada ukiran tulisan Al-Qur'annya ditambah dengan ukiran tulisan Al-Qur'an sehingga menjadi indah dan membuat nyaman jamaah untuk beribadah pada saat itu. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, nah dari 3 hal yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu kisah pengangkatan Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian pembukuan Al-Quran, lalu penyebarannya ke 5 kota besar pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah perluasan Masjid Nabawi yang dimulai dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di akhir video ini Bapak ingin memberikan kalian tugas, yaitu kalian jawab pertanyaan dari Bapak sebagai berikut. Catat ya. Yang pertama, siapa nama khalifah pertama dan yang kedua dalam sejarah Islam? Siapa nama khalifah yang pertama dan yang kedua dalam sejarah Islam? Yang kedua, sebutkan nama-nama Dewan Syura, yaitu orang yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pilih sebagai calon-calon pengganti beliau jika beliau meninggal. Ada 6 orang tuh, ada 6 orang tadi, sebutkan namanya satu persatu. Yang ketiga, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ada pengumpulan naskah Al-Quran dalam mushaf yang satu. Siapakah ketua panitianya? Siapakah nama ketua panitianya? Siapakah nama ketua panitianya? Dan yang keempat, pada tahun berapa Masjid Nabawi mulai diperluas? Pada tahun keberapa Masjid Nabawi mulai diperluas? Nah, 4 soal tadi kalian tulis di buku tulis kalian.
kalian foto dan kirim ke nomor pribadi Bapak. Terima kasih sudah menonton video ini. Bapak doakan kalian selalu sehat walafiat. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum. Kita bangun channel ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.